ngerasa kayaknya ada arwah di sini. Abang lihat ada yang datang nggak? Enggak. Kosong nih, garing. Aman, adem lagi. Tapi saya ngerasain kok, Bang. Apaan tuh? Gue lihat dulu deh, gue periksa. Iya, Bang. Bu Mila, Bu, Ibu lagi ngobrol sama siapa? Sekarang Vira sudah pulang, suster. Aduh, Ibu seneng banget. Sekarang Vira saya suruh istirahat, suster, di kamar. Bu, tapi boleh nggak kita cek dulu keadaannya Vira? Takutnya sakit. Oh, mari suster, silakan. Ayo kita lihat yuk. Itu sus, Viranya lagi istirahat. Sepertinya Bu Mila benar-benar halusinasi. Di atas ranjang nggak ada siapapun. Ya udah, kalau gitu kita ke kantor polisi aja dulu. Ngecek Viranya nanti aja. Soalnya anak saya juga lagi tidur. Ayo. Bu, tapi di ranjang nggak ada siapa-siapa. Suster Sekar aneh. Itu kan anak saya lagi tidur. Saya mau ke kantor polisi aja. Ayo. Bu, emangnya Bu Mila udah bikin laporan Vira hilang? Ya sudah, makanya itu ibu mau ke kantor polisi, mau cabut laporannya, biar nggak tambah melebar masalahnya. Ayo sus. Udah prek satu di depan. Kagak ada arwah. Kemana ya tuh arwah? Ayo sus, anterin ibu yuk. Iya, Bu. Permisi Pak. Ya, silakan duduk. Suster Sekar kenal sama Ibu Mila? Suster Sekar ini orangnya baik loh Pak. Tadi Suster Sekar nolong saya di jalan dan nganterin saya ke rumah. Sekarang nganterin ibu ke sini. Maaf Pak, saya kesini mau cabut laporan karena anak saya sudah ketemu Pak. Bu Mila, tapi Vira nggak ada di rumah, Bu. Vira belum pulang. Suster Sekar ngomong gitu sih, bikin bingung Pak polisi. Kan jelas-jelas tadi anak saya ada di rumah, lagi tiduran di kamar. Kenapa Suster Sekar nggak percaya kalau anak saya belum pulang? Aduh, gimana ya cara jelasinnya? Ya udah, nggak usah diributin, nggak usah dipusingin. Biar nanti semuanya diurus dan dihandle sama anggota saya. Jovi. Siap. Bu, silakan ikut anggota saya. Ya, permisi Pak. Ya. Saya nggak ngerti gimana cara jelasinnya, Mas. Tapi dari tadi saya di rumahnya Bu Mila. Vira itu beneran belum pulang. Vira nggak ada di rumah, Mas. Mungkin saking cemasnya Bu Mila jadi halusinasi. Halusinasi. Berarti bisa dibilang bahwa Ibu Mila sedikit ada gangguan kejiwaan. Saya belum tahu pasti. Tapi yang jelas Vira belum pulang, Mas, seperti yang Bu Mila jelaskan. Kalau begitu artinya pencarian harus tetap dijalanin dong. Iya, Mas. Saya bilang nggak usah. Kenapa sih kalian nggak percaya kalau anak saya sudah di rumah? Ya udah, kalau Ibu yakin seperti itu, laporannya bisa saya cabut. Kenapa Satria nggak percaya sama penjelasan aku ya?
Tadi Bella juga nggak percaya. Sekarang Bu Mila mikir aku yang mengada-ngada. Suster sekarang nggak usah antar ibu pulang. Biar ibu pulang sendiri naik ojek. Bu Mila, tapi Bu... Saya sangat berterima kasih sama Suster Sekar, tapi ibu bisa pulang sendiri. Maaf, ibu mau pulang. Besi, Pak. Ma, Ya, Sat? ada karyawan mama namanya Ferdi. Ada? Mama sebel sama dia. Orangnya kemana sekarang? Gak tahu, hilang gitu aja. Dihubungin, handphonenya nggak aktif. Mama kesel. Tuh orang kasbon terus. Yang ada mama rugi. Mungkin dia marah kali sama mama. Ada gak mau orang kesini untuk cari Ferdi? Mana mama tahu. Emangnya mama merhatiin. Lagian kamu kenapa sih nanyain Ferdi terus? Oke, jadi ada seorang ibu melapor bahwa anaknya hilang. Dan sebelum anaknya hilang, terakhir kali itu ketemu sama Ferdi. Tapi udah cabut laporan sih karena anaknya udah balik ke rumah. Tapi di satu sisi Sekar bilang itu halusinasi doang. Sekar lagi. Bisa nggak sih kamu nggak sebut nama Sekar di depan mama? Hah? Selesain dulu dong laporannya Bella. Adilin Sekar seadil-adilnya. Itu. Semua itu ada proses, Ma. Sekarang lagi proses pemanggilan. Tapi di satu sisi aku tetap percaya sama Sekar. Aku nggak yakin Sekar seperti tuduhan Mama dan Bella. Terserah kamu lah. Nanti kamu juga akan sadar kalau tindakan kamu itu salah. Permisi Bu, Ibu manggil saya. Iya, Suster Sekar. Saya dengar dari beberapa pasien kalau suster sudah mencelakai seorang model. Bahkan sengaja mendorong dia sampai jatuh. Apa itu benar? Kejadiannya nggak seperti itu Bu. Tapi jadi banyak pasien yang takut dipegang sama Suster Sekar. Karena mereka nggak mau kejadian ini terjadi sama mereka. Bu, saya sudah disumpah untuk menjalankan SOP pekerjaan saya. Untuk menjaga dan memberikan rasa aman kepada pasien. Saya nggak mungkin Bu mencelakai pasien. Dan untuk urusan saya sama Bella, itu udah masuk ke urusan pribadi saya Bu. Dan semuanya tidak seperti itu Bu. Semuanya cuma salah paham. Saya punya tanggung jawab memonitor perawat di sini. Bahkan pihak rumah sakit sudah menegur saya. Jangan sampai masalah kamu merusak nama baik Citra Medika Tama. Jadi dengan terpaksa saya istirahatkan sampai kamu bisa membuktikan kalau kamu memang tidak bersalah. Bu, saya mohon percaya sama saya ya Bu. Saya akan buktikan semuanya Bu. Bu tolong jangan skor saya. Saya akan buktikan ke Ibu. Maaf suster, ini sudah jadi keputusan rumah sakit. Apa? Saya nggak bisa Bang. Ngebiarin Bella ngancurin hidup saya. Saya harus buktiin Bang kalau saya itu nggak salah. Iya, gue tahu. Bukan lu yang salah. Ini semua akal-akal busuk ke si ceker mercon. Lu harus buktiin bahwa ini semua fitnah. Nyok. Ya, tapi gimana Bang buktiinnya? Satria nggak percaya sama saya. Bahkan sekarang semua orang nggak percaya juga sama saya Bang. Jadi saya harus minta tolong sama siapa? Udah tenang aja. Pasti ada. Pulang. Bu. Loh, Ibu kenapa? Ini kok badannya panas? Nggak tahu tadi dia ngamuk, ngomong sendiri gitu, nyesek dia dadanya. Gimana saya ngomong sendiri? Saya ngomong sama anak saya. Saya mau pulang, anak saya nunggu di rumah. Aku emang nggak salah. Vira belum pulang sampai sekarang. Kemana dia? Ya Bu, saya ya. Bu, Ibu tenang ya. Kita akan obatin Ibu. Kondisi Ibu lemah Bu. Ibu harusnya istirahat, jangan kemana-mana dulu. Tapi kamu percaya kan?
tetangga ibu itu yang nggak bener. Masa ibu dibilang halu. Ingat, Suster Sekar sedang diskor. Jadi nggak boleh tangani pasien dulu. Baik dok, saya hanya mau membantu pasien. Biar saya yang tangani. Iya dok. Jangan pergi. Temenin saya di sini ya. Maaf Bu, saya harus keluar dulu ya. Temenin saya di sini. Ya. Iya Bu, iya. Saya temenin ibu di sini ya. Aku sebenarnya nggak tega ninggalin pasien seperti Bu Mila ini. Tapi apa boleh buat? Dokter masih belum percaya sama aku. Saya nggak terima Sekar difitnah terus, Bang. Saya harus cari keadilan. Saya mau temuin Bella. Lu tenang aja. Gua yakin si ceker mercon tuh sekarang hidupnya lagi sama sekali tidak tenang. Lagi galau banget. Emangnya Abang ngapain Bella? Pokoknya gue bakal kerjain dia sampai dia insaf. Atau paling sedikit akuin apa yang dia perbuat. Bagus, Bang. Bang, saya dapat surat lagi dari kepolisian untuk yang kedua kalinya. Tapi saya nggak mau hadir. Karena saya tahu saya nggak salah. Gue sih soal itu sepakat sama lu. Orang lu baik-baik aja orangnya. Kagak pernah bikin yang aneh-aneh. Itu mah pinter-pinternya si ceker mercon. Akal bulus. Arwah tuh. Bang, siapa arwah perempuan itu? Dia ke arah rumah sakit, Bang. Saya harus kembali ke sana. Vira? Vira, anakku. Kamu sudah pulang, Nak. Bawa ibu pulang, Nak. Ibu nggak betah di sini. Mereka berpikir ibu gila. Dan mereka nggak percaya kalau kamu sudah ada di rumah. Bawa ibu pulang, Vira. Vira? Bang, apa jangan-jangan sosok arwah itu Vira? Vira! Vira! Kamu di mana, Nak? Vira! Vira! Vira, kamu di mana, Nak? Vira, kamu di mana, Nak? Vira, kamu di mana, Nak? Vira, anakku. Vira, di mana kamu, Nak? Vira! Vira, anakku. Ibu mau kemana, Bu? Minggir kamu. Kamu juga pasti sama aja menganggap saya halusinasi. Saya enggak. Bu, saya nggak bilang ibu gila kok. Bohong. Saya nggak gila. Saya nggak gila. Vira. Bu, ini ada pasien yang kabur dari IGD. Kenapa kamu masih di rumah sakit, Sekar? Kamu tuh nggak bisa dibilangin baik-baik ya. Kamu tuh lagi diskors dan nggak boleh pegang pasien. Nama rumah sakit ini bisa rusak kalau kamu belum nyelesain masalah pribadi kamu. Iya, maaf, Bu. Vira. Tenang ya. Seenaknya aja jadi orang. Apaan tuh? Kita urus yang itu dulu yuk. Ayo. Kemana ya arwah tadi, Bang? Mana tuh arwah hilang? Saya kayak kenal jalan ini. Kamu jalan kemana? Bang,
Ini kan jalan menuju restonya Bu Astari. Ayo jalan. Ayo bang. Ini dimasukin ya Mbak ya? Baik, Bu. Kalian sama yang itu juga tuh dimasukin Baik, tuh ya. Bu. Cepetan, kan kita mau tutup nih. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Baik. Bella? Ngapain kamu malam-malam kesini? Restoran tante tuh udah mau tutup, tante juga mau pulang. Enggak, tante. Takut banget, tante. Aku di rumah dihantuin, tante. Aku diteror. Udah ya, ini mungkin kamu cuman kehaluan kamu doang loh. Enggak mungkin, tante. Aku yakin 100% aku nggak halu, tante. Itu hantunya Laras. Tante, gimana kalau misalnya kita cari jasadnya Laras, terus kita kubur? Mungkin dia nggak bakal penasaran lagi, nggak bakalan gentayangan lagi, tante. Bel, please ya. Jangan sebut-sebut dia terus. Ya lama-lama tante juga takut loh, merinding ini. Ini mulai ngomongin arwahnya si Laras nih. Kita lihat siapa yang ngaku. Gimana kalau kita cari aja, Tan? Ya, cari aja deh, Tan. Cari di mana? Ya, di danau situ resmi, tante. Kan waktu itu dia hilangnya di situ. Terus juga polisi sama tim SAR nyarinya di situ. Lagian tante pakai nanya segala, kan tante tahu soal kematiannya Laras. Udah ya, kita jangan saling salah-salahan loh. Bukan tante yang bunuh. Ya kan bukan aku juga, tante. Dasar tukang bohong. Kalian berdua emang keterlaluan. Oh ya, tante. Soal videonya Sekar gimana? Udah tenang aja. Yang dipegang sama Satria itu yang kopian. Aslinya tante yang pegang. Syukurlah. Aku agak lega deh. Jadi Bu Astari kerjasama dengan Bella. Bu Astari ternyata punya rekaman video itu. Tega sekali dia. Pan gue udah bilang sama lu. Lu sih ngeyel. Bang, saya mau tanya langsung sama mereka.